Chapter 6. I want to see the pink strokes in the sky. Valfred meletakkan semacam kotak P3K di depan Shalima seraya berkata, "Mungkin kamu akan terluka dalam perjalanan. Sebaiknya membawa ini." Amara tertawa mengejek. Val, dia ini Shalima Shero, the Queen of Regeneration. Sel-sel tubuhnya lebih terlatih memberikan pertolongan pertama daripada semua yang ada di kotak ini. For Odin's sake, bisa-bisanya aku lupa. Lelaki werewolf itu menepuk dahinya. Akhirnya, para zoologi sudah memastikan bahwa ada naga Porsesa di Ginkgo Forest yang benar-benar memberikan undangan untuk mengambil lumut di kulitnya. Sudah ada tim yang dibentuk untuk mengambil lumut itu esok hari, dan The Prof termasuk di dalamnya. Guru herbologi itu bermurah hati mengurus perizinan agar Shal bisa menjadi asisten pribadinya dalam mengambil lumut dan mengobservasi kegiatan tersebut juga. Besok pagi-pagi sekali, Shal dan The Prof akan pergi ke Ginkgo Forest. Ini seperti mimpi jadi kenyataan, dan penantiannya akhirnya usai. Shal merasa bergairah bisa bertemu dengan naga dan berada dalam sebuah tim kerja. Dia bisa merasakan pupil matanya melebar kalau sudah membahas tentang hal itu. Kamu terlalu banyak memikirkan Elsie. Makanya keseringan melamun daripada fokus. Shal meledek Valfred sambil tertawa geli. Lagi pula, ini kotak P3K versi lama. Versi terbarunya lebih kecil dan ringkas. Memperbarui informasi itu penting, Wolfcap. Amara menasihati Valfred yang tampak gelagapan, lalu menyodorkan sesuatu kepada Shal. Apa ini? Shal bertanya sambil mengambil semacam tanduk dari tangan Amara. Terdapat ukiran yang sangat halus di permukaannya. Ini gading gajah. Pengrajin Spring Kingdom membuatnya jadi tempat obat sekaligus senjata. Aku rasa kamu lebih membutuhkan ini. Ini bagus sekali, kata Shal terharu. Terima kasih, Amara. Shal memeluk gadis elf itu. Kadang, Amara suka merendahkan orang lain, sombong, dan tidak ramah. Namun Shal tahu gadis itu sebenarnya sangat baik dan perhatian. Semoga semuanya berjalan lancar ya. Valfred ikut berpelukan bersama kedua gadis itu di sofa empuk yang ada di ruang berkumpul asrama fantasi. Aku ingin sekali melihat guratan merah muda di langit Maple Island sebelum kita kembali ke rumah masing-masing. Jadi, setelah Shal menyelesaikan tugasnya, kita sama-sama ke pinggir danau ya. Pinta Amara yang terdengar seperti sebuah perintah. Kalau Putri Elf sudah bersabda, siapa yang bisa menolak? Kenapa sih kalian bisa memikirkan hal yang sama secara bersamaan? Amara mengomel setelah membaca pikiran kedua temannya itu. Shal merasakan lututnya mendadak gemetar dan jantungnya berdebar sangat kencang. Ini pertama kalinya dia melihat seekor naga secara langsung. Shal takjub sekaligus ketakutan. Dia dengan naga itu perbandingannya seperti dirinya dengan gedung asrama Maple Academy. Hanya saja yang ada di depannya sekarang ini bisa menyemburkan api. Saat ini naga Porsesa tampak sedang tidur dengan tenang. Namun, Shal tidak yakin naga itu benar-benar tidur. Bisa saja tiba-tiba membuka mulut dan menghanguskannya dengan napas api atau mengoyak tubuhnya dengan gigi-gigi yang runcing. Shal meringis membayangkan hal itu. Nyalimu menciut. The Prof bertanya kepada Shalima sambil memakai sarung tangannya.
Kalau kamu tidak punya niat buruk, naga itu tidak akan berbuat jahat padamu. Iya, tentu saja. Kenapa informasi penting yang sudah dia kumpulkan mendadak hilang dalam pikirannya? Naga Porsesa bukan naga agresif yang suka menyerang. Dia juga merupakan naga spiritual yang cenderung tenang, bijaksana, dan tidak gegabah. Itu yang harus kamu khawatirkan. Dengan matanya, The Prof menunjuk 3 anak naga yang bermain di ujung pohon. Mereka seukuran singa jantan dan memiliki sayap. Naga-naga kecil lebih agresif dan tak berpikir panjang. Jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang membuat mereka terkejut atau tak suka. Ketiga anak naga itu menjadi kejutan bagi seluruh anggota tim. Shell sendiri belum pernah membaca informasi tentang anak-anak naga Porsesa. Ternyata mereka lebih berbahaya. Padahal kelihatan menggemaskan. Kurang lebih ada 12 orang yang ikut dalam tim pengambilan lumut hari itu. Mereka terdiri dari para herbologis dan zoologis yang berlisensi. Juga ada pihak keamanan. Saat briefing, diinformasikan bahwa lumut Porsesa tersebar dalam area 60 x 45 meter punggung naga, diperkirakan berasal dari jenis Leucobrium glaucum yang bermutasi dan berwarna merah muda. Ada 7 orang termasuk Shell yang naik ke atas punggung naga. The Prof dan 2 orang herbologis lainnya menggaruk lumut dengan gerakan yang sama dan serentak. Hal ini dilakukan untuk membuat naga nyaman. Awalnya mereka mencoba menggunakan mesin pemotong lumut. Tetapi bunyinya membuat naga menjadi gelisah saat dinyalakan. Akhirnya mereka menggunakan garu sisir dari nilon yang lembut tapi kuat. 3 orang herbologis lainnya bertugas untuk menyedot lumut yang sudah lepas dengan alat semacam vacuum cleaner. Sementara itu, 2 orang zoologis bekerja mengambil sampel dari bagian tubuh naga. 1 orang zoologis lainnya mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan, dan pihak keamanan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Bagaimana dengan anak muda yang bersemangat, Shelly Mashero? Awalnya, The Prof menyuruhnya mengobservasi serta mendokumentasikan cara kerja tim dan proses pengambilan lumut. Kemudian, The Prof memberinya garu kecil untuk mencongkel dan menggaruk lumut yang ada di celah-celah kulit naga. Iya, The Prof membuatnya mengerjakan hal yang paling melelahkan. Shell takjub dengan kulit naga Porsesa. Kulit naga itu seperti batu berwarna hitam pekat. Saat berada di atas punggung naga, Shell seperti berdiri di atas tanah berbatu dan bercelah yang bergerak naik turun seiring dengan helaan napas naga yang teratur. Gadis itu sangat berhati-hati ketika membersihkan lumut di celah kulit naga. Selain karena beberapa bagian kulit naga memang cukup tajam, dia juga takut mencongkel bagian dermis atau jaringan kulit yang lebih dalam. Kalau dia membuat naga kesakitan, bisa saja punggung itu berubah jadi lautan lava. Ya, Shell hanya berimajinasi. Namun, saat seseorang berada di atas punggung naga, dia pasti akan memikirkan hal terburuk yang bisa terjadi. Walaupun imajinasinya sangat liar, Shell sangat menghayati pekerjaannya. Semua pikiran buruk yang terlintas perlahan menguap seiring cahaya matahari yang semakin terik. Saking menikmatinya, Shell membuat bunyi detak jantung naga yang didengarnya sayup-sayup menjadi metronom alami saat dia bersenandung pelan. Sambil mencongkel dan menggaruk, Shell memiliki kesempatan untuk mengamati lumut Porsesa dari dekat. Dia bahkan sempat mengendusnya secara sembunyi-sembunyi dan berhalusinasi kalau dia ada di dalam kawah gunung berapi. Untungnya Shell segera tersadar dan melanjutkan pekerjaannya. Dia takut lumut Porsesa dapat memberikan efek halusinasi
seperti beberapa jamur beracun yang pernah Prof jelaskan. Saat beristirahat, Shell tetap bersemangat mendengarkan diskusi yang disampaikan para herbologis dan zoologis. Betapa menyenangkan ada di dalam tim kerja yang profesional, karena dia bisa belajar banyak hal. Pengambilan lumut bagian 2 akan dimulai. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang dan mereka berharap 1 jam lagi punggung naga sudah bersih. Jika sesuai dengan rencana awal, paling lambat pukul 2 siang mereka sudah meninggalkan Ginkgo Forest. The Prof dan herbologis yang lain sudah naik ke atas punggung naga dengan flyboard masing-masing. Shell hendak mengambil flyboard miliknya yang diletakkan dekat tabung besar berisi lumut yang sudah penuh terisi. Dia melihat ada seseorang sedang membuka tabung lumut itu. Mungkin salah satu zoologis. Demi Apollo! Shell mendengar zoologis itu mengekspresikan keterkejutannya saat Shell tiba-tiba muncul untuk mengambil flyboard. Shell mengikik dalam hati, tetapi tiba-tiba merasa ada yang aneh. Shell kenal dengan suara itu. Han? Shell memberanikan diri menyibak masker yang dikenakan orang itu. Betapa terkejutnya dia, begitu kecurigaannya benar-benar terbukti. Pria jangkung yang ada di hadapannya itu benar-benar Tan. Kamu? Kenapa? Bu. Ucapan Shell terputus karena tangan Tan yang lebar segera membekap mulutnya. Sebuah tabung obat jatuh ke tanah dan Shell melihat lumut Porsesa berserakan dari tabung itu. Kamu mau mencuri lumut Porsesa? Shell membelalakan matanya. Selamat siang semua. Maaf, aku terlambat. Shell, Tan, serta semua anggota tim menoleh ke sumber suara. Ada seorang pria muncul di balik pepohonan dan seseorang dari pihak keamanan segera mengadangnya. Aku Dami, zoologis yang ditugaskan meneliti naga Porsesa di Ginkgo Forest. Aku terlambat hadir karena ada beberapa kecelakaan terjadi di jalan. Ada jalan juga yang ditutup oleh pihak keamanan karena ada singa berkeliaran. Entah kenapa hari ini aku sial sekali. Untungnya aku bisa menyelinap dan segera menuju kemari. Saat briefing tadi, semua anggota tim sudah lengkap. Jika ada yang mengaku sebagai anggota tim yang terlambat, berarti Shell menggunakan kesempatan itu untuk mendorong Tan. Anak laki-laki itu terjerembab ke tanah dan tangannya tak sengaja menyentuh ekor naga. Bersamaan dengan itu, terdengar seseorang berteriak, "Ada penyusup!" Dan naga Porsesa tiba-tiba menggerakkan tubuhnya. The Prof dan herbologis yang ada di punggungnya berusaha tidak jatuh ke tanah. Shell bisa melihat ada sinar kemerahan dari dalam tubuh naga, membuatnya terlihat seperti segumpal besar magma yang bergerak. Terdengar jeritan anak-anak naga yang marah. Mereka terbang rendah dan menyemburkan api ke segala arah. Semua orang berusaha berlindung dari terjangan napas api. Walaupun masih kecil, embusan napas api anak-anak naga ternyata cukup kuat. Shell meraih flyboard dan mencoba terbang. Namun, Tan keburu menarik flyboard itu sehingga mereka jatuh ke tanah bersamaan. Flyboard milik Shell terlempar entah kemana. Seriously? Terbang? Kata Tan kesal saat mereka berdua terbaring di tanah. Jangan lakukan sesuatu yang membuat mereka kaget. Right, genius. Shell langsung bangkit berdiri. Dia tak sadar gerakannya menarik perhatian anak naga yang langsung menggeram marah ke arah mereka. Moron! Umpat Tan sambil berdiri. Lalu ia memperingatkan Shell. Lari! Tanpa pikir panjang, Shell mengikuti Tan berlari sekencang mungkin. Lompat!
Tan berseru lagi saat mereka sudah cukup jauh berlari. Saat ini, berlari adalah opsi paling masuk akal. Sekarang Tan malah menyuruhnya melompat. Kebingungannya terjawab saat dia melihat Tan benar-benar melompat ke jurang yang ada di depannya. Rasanya Xiao ingin menangis karena panik, tapi tak ada waktu untuk hal itu. Mau tak mau, dia mengikuti jejak Tan karena tak punya pilihan lain. Aku membencimu! Jerit Xiao sambil melompat. Beberapa detik kemudian, dia merasakan hangat semburan api di atas kepalanya. Tak lama setelah itu, Xiao merasakan Tan memeluknya dan melingkupi tubuhnya dengan sayap hitam berkilau. Xiao terkesima ketika melihat sepasang sayap malaikat Tan melindunginya. Namun tak berlangsung lama karena semburan api selanjutnya membuat mereka terjatuh ke sungai. Xiao merasakan air dingin memeluk seluruh tubuhnya. Xiao tahu dia berada di sungai dan terseret arus yang deras. Dia hanya bisa pasrah dan berharap semoga menyaksikan guratan merah muda di langit Maple Island bersama Amara dan Valfred bukan hanya sebatas mimpi.